investasi ke belajar bahasa. Mm-mm. Menurut aku, membosankannya kita bicara kita penting belajar bahasa Inggris atau kita penting untuk mempelajari bahasa asing. Memang kedengarannya sangat membosankan, tapi Iya, faktanya itu tiket pertama agar kita bisa belajar ke luar negeri. Semua aktivitas kita itu harus purposeful, Kak, kalau kita mau belajar keluar. Karena yang saya maksud purposeful gini, Mas Teh. Misalnya kesalahan-kesalahan aktivis, keseringannya itu adalah mereka ini orasi di mana-mana, tampil di banyak panggung. benar. Buku ada berbiji-biji gitu bukunya. Tapi semua modal ini itu tidak dibingkai dengan framework yang utuh. Sehingga Heeh. ketika datang waktunya kita beasiswa, kita bingung mana bagian dari diri kita yang bisa dipresentasikan. Mana Oke. bagian dari diri kita yang bisa dijual, quote unquote ya. Aku juga menurutku penting yang ketiga itu adalah kepercayaan diri. Ini juga terkesan sangat klise, tapi orang yang sudah lolos atau sedang beasiswa pasti percaya kalau kepercayaan diri kita itu sangat terlihat di depan layar. Kepercayaan diri kita itu terlihat sekali kalau bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Unlock, Unlocking Your Mind. Nah, teman-teman udah pada nonton apa ya episode-episode sebelumnya belum? Nah, kalau semisal belum, bisa teman-teman untuk ngelihat atau ngecek apa sih sebenarnya topik pembicaraan kita di podcast-podcast sebelumnya gitu, yang nggak kalah menarik gitu. Nah, pada kesempatan kali ini, jadi narasumbernya kita jauh-jauh ya. Jadi dari Australia. Jadi ini kita solo Australia gitu. Dengan narasumber kita yang luar biasa dengan Kak Ian atau Brilian Dwi Izul Haq yang beliau mendapatkan beasiswa LPDP di Master of apa namanya Master of Educational Leadership University of New South Wales Australia gitu. Halo Kak Ian, Halo Kak Vika, selamat apa di sana malam atau sore ya? Malam selamat ya? malam di sini. Selamat Iya malam. betul. Gimana kabarnya? Kabar baik Kak Vika, kabar baik. Gimana kabar? Alhamdulillah baik juga. Kayaknya kita ketemu terakhir berarti tahun 2021 ya? Iya udah lama banget betul. Iya Itu pas COVID ya gab. bener ya kalau nggak salah ya. Heeh, itu tuh pasca COVID yang kita masih pakai masker ya nggak sih? Kalau kegiatan. Betul. Iya bener. Ya. Dan sekarang berarti kesibukannya gimana nih jadi mahasiswa S2 di sana di Australia? Iya kalau kesibukan ya alhamdulillah di sini sibuknya sibuk belajar. Jadi Oke. karena apa masih berkuliah, jadi memang rutinitasnya ya kadang di kelas, kadang di perpustakaan, kadang di kosan. Ya. Di tiga tempat itulah muter-muter. Oke. Terus ada ini nggak sih culture shock gitu semacam apa perbedaan gitu tinggal atau kuliah di Indo sama di sana? Kalau perbedaan belajar, kalau perbedaan kalau yang lumayan terasa itu dari segi belajar kan, karena aku di sini mahasiswa. Mm-mm. Salah satu yang paling kerasa itu adalah di sini model belajarnya sangat independen. Jadi kalau Oke, di Indonesia mungkin masih banyak aktivitas belajar yang itu tuh kita disuapin sama dosen. betul. Tapi kalau dan maksudnya kadang tuh nggak apa-apa kita ke kelas dalam kondisi kepala kita belum ada bacaan. Nah kalau di sini hampir semua aktivitas belajarnya sangat mandiri, sangat independen. Jadi kalau ke kelas itu literally untuk diskusi aja. Di Oke, rumah baca, di perpus baca, terus kemudian di kelas baru diskusi santer sama orang. Jadi begitu terus rutinitasnya. Agak kontras sama di Indonesia. Tapi kalau kultur yang lain ya paling paling sholat untuk ibadah oke. karena kan di sini nggak ada masjid, ada cuman maksudnya tidak ada masjid yang broadcasting azan terus menerus kayak di Indonesia. Oh Jadi iya. beribadah lumayan challenging sih. Tapi kalau semisal apa ya umat Islam di sana gimana tuh kondisinya? Mungkin ya salah satu yang aku rasa juga kelebihan kelebihan berada di mana Islam itu minoritas bahwa solidaritas umat Muslim di negara-negara minoritas itu sangat kuat. Jadi kalau secara kuantitatif memang jumlahnya lebih sedikit gitu. Kalau misalnya dibanding dengan Indonesia atau negara yang Oke. mayoritas Muslim. Cuma memang bondingnya itu sangat kuat gitu. Jadi ada banyak momen kita misalnya
ketemu sama saudara seiman, saudara seislam, dipanggil, "Hello brother, where are you going?" Terus kadang dia juga bantu perkuliahan, kadang jadi teman diskusi. Dan kadang yang lebih enak juga suka dapat makanan gratis kalau misalnya sama teman-teman kita saudara seiman itu. Jadi Oke. jadi kalau ditanya kuantitas lebih sedikit, tapi kayak kualitasnya wah bondingnya sangat sangat kuat sih. Oke, berarti secara kekeluargaan ini bisa lebih dapat gitu ya di sana ya, kan tadi Iya, iya bilangnya betul betul betul. Dan juga misalnya di sini kan juga wah, umat Muslim ada banyak, termasuk yang dari Indonesia. Jadi yang nyenengin itu ya di Indonesia mungkin sukunya berbeda-beda. Cuman ketika di Sydney di kampus ketemu sama orang Indonesia, orang Muslim juga, jadi ngerasa punya keluarga baru lagi. Oke, nah tadi menarik sih kalau semisal dari segi pembelajaran mungkin ya, pembelajaran kan di sana Ya, dituntut untuk mandiri, independen, dan kalau di kelas ya lebih banyak diskusi gitu kan. Tapi kalau semisal apa ya, mungkin karena itu baliknya jatuhnya tuh lebih ke gimana sih cara kita nge-manage atau memotivasi diri ya untuk terus ya, ya. belajar dan lain sebagainya itu ada hambatan gak sih atau mungkin kayak penyesuaian terus gimana cara menyesuaikan dengan kondisi atau kultur di sana? Kalau penyesuaian sebenarnya ada beberapa hal ya, Kak. Apa namanya yang kemarin itu sangat terasa itu adalah soal assignment. Oke, Jadi di Indonesia ada aku perhatiin banget bahwa cara kita menulis di Indonesia itu dan kultur budaya akademik kita di Indonesia, aku nggak mau bilang bahwa itu benar ya, tapi maksudnya sering sekali kita menemukan bahwa kita itu ketika menulis akademik terbiasa mendayu-dayu. Jadi tulisan kita mungkin bagus secara secara naratif bagus, tetapi dalam kaidah akademik, nah ini lumayan kontras sama cara kita menulis, terutama esai oke, penugasan di Australia. Di kampus, salah satu culture shocknya itu sebenarnya, cara menulis itu lumayan berbeda. Jadi ada apa ya, mungkin ini cara Allah nampar kali ya. Jadi di Indonesia tuh aku merasa "Wah, kayaknya aku bisa nulis gitu. Tulisanku banyak yang suka, banyak yang baca. Terus ketika di kampus dapat feedback dari dosen, dari profesor, mereka bilang, tulisan kamu itu bagus, tapi kamu memakan banyak kata yang tidak efektif gitu. Jadi oke, penyesuaian utamanya itu di situ gitu. Jadi kalau di Indonesia terbiasa nulisnya panjang kali lebar gitu, Heeh. kita ini. Nah, kalau di sini yang selalu ditekankan sama profesor-profesor itu supaya tulisannya bukan lebar tapi dalam ke bawah. Jadi Mm-mm. dalam gitu. Dari alih horizontal yang disajikan vertikal. Itu lumayan challenging sebenarnya kalau apalagi kalau kultur itu kan soal kebiasaan, soal apa yang kita Betul. pelajari dulu. Oke, berarti yang dari panjang kali lebar jadi singkat, padat, dan harus jelas gitu ya? Iya, betul, betul. Betul. Harus lebih artikulatif kira-kira gitu. Mm-mm. Kalau semisal prodi yang diambil di S1 kemarin apa? Ya. Waktu S1 saya belajar pendidikan kimia di Mm-mm. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, kalau S2 ngambil tadi leadership ya? Iya, betul. Aku belajar leadership in education. Nomenklatur di sini educational leadership. Oke, kalau itu hitungannya linear nggak sih? Kalau dibilang linear, sebetulnya tidak. Karena kalau Heeh. di pendidikan kimia, fokusnya kan lebih kepada teaching. Jadi Oke, belajar metodologi, belajar pendekatan belajar, mungkin belajar hal teknis seputar pembuatan soal, pembuatan jenis-jenis pertanyaan dan sebagainya di disiplin kimia yang spesifik. Kalau di aku leadership in education, isu yang ditangkap tuh sangat luas. Ini kayak misalnya aku lagi pelajarin sekarang, ini aku lagi ngebandingin mm-mm. gimana Australia mendeliver equitable excellence di pendidikan mereka. Jadi kalau di Indonesia kita punya tujuan lifelong learner. Nah, di Australia secara sistemik yang lagi diusahakan sama sekolah-sekolah, kampus, dan universitas itu supaya sebagai sistem kita bisa mendeliver pendidikan yang equitable, yang adil, dan juga excellence, berkualitas kira-kira gitu. Oke, ya ya, menarik menarik. Kemudian kalau semisal ini kan kamu juga dapat beasiswa ya. Nah, Ya, apakah ini sudah di-prepare dari awal gitu bahwa kamu mau lanjut gitu, semisal di luar negeri? Karena kan kayaknya persiapannya juga butuh waktu nggak sih? betul, betul, Nah, itu mungkin bisa betul. diceritakan dulu ya. Sebetulnya, Kak Vika, aku tuh bermimpi untuk kuliah di luar negeri itu sudah lama.
Oke. Tapi memang belum apa ya, dulu tuh pada masanya tuh masih ragu apakah ini beneran mimpi yang visible atau enggak, apakah ini Oke. beneran mimpi yang bisa diusahakan atau enggak, atau Mm-mm. ada yang juga suka ngerasa ragu apakah ini mimpi yang beneran ini dikejar tuh beneran beneran pengen kuliah atau enggak sih, apa pengen hype-nya doang gitu. Nah, Mm-mm. terus barulah kemudian mindset-nya itu berubah ketika saya kuliah S1 dulu di semester 2. Jadi saya ketemu dosen, saya sebut aja namanya, ada pokoknya Ibu Zaza. Mm-mm. Bu Zaza ini matkul psikologi pendidikan saya waktu itu. Saya ingat dikasih tugas suruh nulis 100 mimpi. Itu kan mimpi kan banyak sekali kan. Jadi akhirnya saya mulai nge-recall lagi, wah saya harus mimpi apa ya yang pengen saya lakuin setelah saya kuliah. Nah, setelah saya ingat, saya pernah punya cita-cita untuk Uh-uh. berkuliah di luar negeri. Gitu. Oke. Nah, akhirnya saya tulis di situ, kemudian setelah dari pertemuan itulah, kayaknya saya mulai merasa langkah yang saya ambil tuh jadi lebih purposeful. Jadi saya belajar bahasa Inggris lagi, terus ngomong, membaca buku literatur bahasa Inggris lagi, terus mulai nonton-nonton film bahasa Inggris lagi gitu. Nah, ini hal yang dulu sebelumnya nggak saya mungkin saya lakukan, tapi tidak saya intensikan untuk dalam konteks belajar. Nah, tapi setelah di situlah baru kemudian, wah iya ya, kayaknya bisa nih luar negeri gitu. Diusahakan aja dulu. Iya, Kira-kira iya. begitu. Oke. Kemudian kemarin apakah semisal lulus S1 langsung prepare buat beasiswa dan S2 atau sempat mungkin ngajar atau kerja gitu? Kalau di prepare sempat uh, mulai sebenarnya preparationnya justru sebelum, jadi waktu saya nyusun skripsi itu saya sudah mulai cari-cari kampus, cari-cari informasi, kemudian korespondensi dengan profesor dan lain sebagainya. Tapi memang baru mulai intens belajar, kayak saya belajar bahasa Inggris untuk IELTS itu memang setelah lulus baru kemudian intens. Atau tapi ya sembari itu berjalan, ya prinsipnya saya fleksibel dan dinamis. Jadi saya juga bekerja. Saya dulu nulis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta. Jadi pas banget setelah kontraknya habis, kemudian qadarullah dikasih rezeki untuk belajar. Iya, iya. Keren sih. Aku juga salah satu penikmat ini ya, tulisan-tulisan yang biasanya kamu post. Terima kasih, terima kasih Kak Vika. Iya, ya. Keren banget. Pokoknya dari DEM itu aku juga sangat terinspirasi. Kalau aku tahu nggak, satu impresi yang tak dapatkan pas itu adalah gimana sih caranya kamu itu menengahi suatu permasalahan gitu kan. Jadi kamu kan jarang ya Kak, masuk semisal ini tuh kayak gini tuh enggak gitu. Tapi semisalnya udah mulai konflik, pasti kamu masuk gitu dengan pertama gini dengan data. Itu menurutku keren banget sih. Pas Oke, itu ya. terima kasih Kak Vika. Iya, Kalau iya, iya. dipikir-pikir memalukan zaman itu. Kok bisa? Kok bisa memalukan sih? Iya, karena apa ya, gayanya itu masih gaya aktivis banget gitu loh Kak. Emosional banget kalau ngomong tuh, ya nggak sih? Bener-bener, bener-bener. Gitu. Ya, tapi mungkin itu salah satu proses ya untuk kita bisa Betul, 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 memahaminya betul. nggak sih? Betul, betul. Aku juga senang ketemu Kak Vika waktu itu karena diskusinya jadi hidup. Jadi ada Bisa aja perspektif lah. yang baru. Serius. Oke. Nah, kemudian mungkin kalau dari Ian sendiri ada nggak sih tips dan trik gitu meraih beasiswa LPDP di luar negeri terutama ya gitu kan? Sebetulnya kalau secara umum, ini normatif ya Kak. Iya, Ada iya, iya. 3 tips. Satu, investasi ke belajar bahasa. Mm-mm. Menurut aku, membosankannya kita bicara, kita penting belajar bahasa Inggris atau kita penting untuk mempelajari bahasa asing. Memang kedengarannya sangat membosankan, tapi Iya, faktanya itu tiket pertama agar kita bisa belajar ke luar negeri. Dulu saya pernah cerita dengan beberapa senior, mereka bilang kalau bahasa itu bukan penghambat, bahasa itu bukan sesuatu yang harus kita pikirkan. Setelah saya ada di sini, saya bisa bilang kalau ya itu tidak bukan anggapan yang benar. Karena ketika misalnya kita berdiskusi dengan seseorang di kelas, katakanlah ketika sudah perkuliahan, nggak mungkin kita menggunakan bahasa seadanya di situ. iya, Pasti kita perlu belajar range vocabulary yang lebih banyak dan lain sebagainya. Itu pertama bahasa. Jadi sebisa mungkin kalau memang pengen kuliah keluar, kayak menurutku investasi ke bahasanya harus panjang. Kalau dari kecil sudah bisa bahasa Inggris, itu sudah modal capital yang sangat luar biasa. Terus yang kedua, menurutku ini kayak proses persiapannya itu harus panjang. Dan yang jadi ini rumit adalah semua aktivitas kita itu harus purposeful Kak kalau kita mau belajar keluar. Karena yang saya maksud purposeful gini Mas Teh.
Misalnya kesalahan-kesalahan aktivis, keseringannya itu adalah mereka ini orasi di mana-mana, tampil di banyak panggung, benar. buku ada berbiji-biji gitu bukunya. Tapi semua modal ini itu tidak dibingkai dengan framework yang utuh. Sehingga ketika datang waktunya kita beasiswa, kita bingung mana bagian dari diri kita yang bisa dipresentasikan. Mana bagian dari diri kita yang bisa dijual, quote and quote ya. Kira-kira gitu. Nah itu jadi kayak eh, semua harus purposeful karena termasuk ya itu kenapa saya pilih menulis ketimbang saya bikin macam-macam. Itu kenapa saya dulu kan juga bikin komik, saya juga bikin animasi, saya kerja desain grafis gitu. Tapi kenapa itu semua saya tinggalkan, saya pilih menulis. Karena saya merasa untuk kebutuhan akademik, menulis jauh lebih purposeful, jauh lebih menguntungkan gitu. Kalau emang saya pengen belajar ke luar negeri. Dan ya, akhirnya itu yang saya gunakan untuk tiket keluar kan. Maksudnya saya mempresentasikan diri sebagai orang yang belajar, orang yang menulis, guru yang artikulatif, kira-kira begitu. Mm-mm. Sama yang ketiga yang juga penting, yang pertama bahasa, yang kedua tadi purposeful, sama yang aku juga menurutku penting, yang ketiga itu adalah kepercayaan diri. Ini juga terkesan sangat klise, tapi orang yang sudah lolos atau sedang beasiswa pasti percaya kalau kepercayaan diri kita itu sangat terlihat di depan layar. Kepercayaan diri kita itu terlihat sekali kalau misalnya kita matang atau tidak, itu terlihat dari cara kita berbicara. Nah, makanya membangun kepercayaan diri juga penting, karena kepercayaan diri yang baik itu juga membangunkan sense of apa ya, sense of measurement gitu, keadaan di mana kita mengukur diri. Mm-mm. Orang yang percaya diri itu beda kan sama narsis. Kalau narsis kan orang apa ya, memuji dirinya terus, kemudian Harus validasi. iya harus validasi. Nah, kalau percaya diri itu mungkin ada sedikit narsistiknya, tapi yang lebih dominan adalah sebenarnya kita nih udah di level mana sih pada sama tujuan yang kita pengen. Nah, secara normatif ada tiga itu sih sebenarnya. Terutama kalau buat saya yang poin kedua Kak, yang purposeful. Ini Mm-mm. penting buat aktivis karena kayak aktivis tuh banyak yang keren, cuman karena eh, dia nggak mungkin kesulitan mempresentasikan diri. Nah, akhirnya juga kesulitan menunjukkan bahwa kita ini kader yang prominent gitu buat penerima beasiswa gitu. Oke, sebenarnya aku juga tertarik nih untuk pembahasan bagian aktivis gitu ya. Nah, sebenarnya kamu memandang organisasi ini kayak gimana sih, Kian gitu? Sampai akhirnya di mana organisasi itu kan banyak juga ya anggapan orang-orang gitu bahwa anak yang aktif di organisasi itu pasti akademiknya seperti itu jelek lah ya, mungkin kita bisa kata-kata. Kemudian kalau semisal di akademinya bagus, pasti di organisasinya numpang nama dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, sebenarnya gimana sih cara pandang kamu melihat suatu organisasi gitu? Ini yang juga tadi aku singgung Kak, kenapa kayak purposeful. Mm-mm, Menurutku organisasi itu sebuah wadah yang ketika kita aktif di sana, kita harus memutuskan kendaraan ini dipakai untuk apa. mm-mm. Jadi mungkin ini konotasinya negatif gitu, karena banyak orang menggunakan organisasi untuk kendaraan politik misalnya begitu. Oke. Ini bagian yang mungkin tidak bisa kita hindari. Iya. Tapi secara positif, sebetulnya menurut saya organisasi itu sebuah wadah yang memungkinkan kita untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, kadang-kadang banyak aktivis yang pintar, cerdas, tapi katakanlah akademiknya jelek, atau sebaliknya misalnya eh, dia mungkin kurang cemerlang, tapi di organisasi sangat sangat hidup gitu. Nah, ini kondisi di mana tujuan yang dia punya itu tidak match dengan aktivitas yang dia geluti menurut saya. Dan kenapa ini jadi penting dan kenapa tadi saya selalu highlight soal purposeful? Karena orang yang purposeful pasti selalu tahu dia organisasi itu untuk apa. Misalnya Mm-mm. saya gabung IPM untuk apa, saya gabung IMM untuk apa. Apakah ini pure hanya untuk socialization? Kalau kata Biesta kan KPI pendidikan itu tiga, kualifikasi, subjektifikasi, sama sosialisasi. Apakah ini pure untuk sosialisasi aja, untuk kualifikasi aja, untuk saya dapat skill, atau Mm-mm. jangan-jangan yang orang sering lupa, em, ini juga berkaitan dengan cara kita menemukan diri sendiri di tengah keramaian. Jadi menurut saya ya, ini bisa jadi benar, bisa jadi salah, bisa jadi berbeda juga sama orang lain. Iya ya. Tapi organisasi harusnya bisa, dalam pandangan saya, mengantarkan kita menemukan diri sendiri untuk mencapai tujuan. Apapun tujuannya gitu, mau positif, mau negatif, regardless the context.
Oke, ya menarik banget ya. Jadi kalau menurut saya, ketika berbicara organisasi dan mungkin tanggung jawab kita sebagai mahasiswa ya kuliah gitu, ketika kita ingin sama-sama menyeimbangkan itu pasti harus ada effort yang lebih ya nggak sih? Iya, Karena betul, betul. mungkin kalau semisal apa ya, ketika tadi mungkin salah satunya ketika di organisasi kita sangat apa ya loyal dan lain sebagainya, akademinya kurang, itu sebenarnya balik lagi ke diri sendiri nggak sih? Maksudnya bukan salah Iya, iya. siapapun ya nggak? Iya, iya, Kayak gitu. sangat, sangat. Mungkin kalau semisal dari Ian sendiri, gimana sih caranya ngontrol diri, kemudian nge-manajemen waktu itu gimana? Sebelumnya gitu kan, pas S1 dulu. Jujur, jujur ini pertanyaan yang aku juga em, nggak begitu paham cara menjawab detailnya. Ah, Karena ah, ah. karena karena gini ya, karena gini Kak Vika. Kalau menurutku ya, Mm-mm. seiring seiring jam terbang kita semakin banyak di organisasi, biasanya kita jadi semakin sadar mana yang harus jadi prioritas, mana yang tidak. Betul. Nah, sebetulnya kalau ditanya bagaimana caranya mengatur jadwal, pasti jawabannya akan ya kita harus lihat prioritasnya yang mana gitu. Kayak Mm-mm, studi mm-mm. dulu, organisasi dulu, Senin sampai Jumat buat kuliah, Sabtu Minggu buat organisasi atau gimana. Betul, betul. Menurutku ini kayak bagian dari cara orang menemukan prioritasnya masing-masing. Nah, yang menjadi sulit sebenarnya adalah kadang-kadang kita itu harus ditampar kenyataan dulu untuk tahu mana yang prioritas, mana yang bukan. Kayak contoh ya, aktivis itu mungkin eh kedengeran nggak suaranya ya? Mana, Halo? mana? Iya, Lanjut. Halo. iya, iya. Aktivis itu mungkin baru mengerti berhenti ketika misalnya jarum info sudah menempel di tangan. Iya, paham. Misalnya, orang atau orang cerdas itu baru mengerti pentingnya hubungan sosial. Begitu ternyata setelah bekerja nggak ada relasi yang dia punya misalnya. Jadi ini kan bagian dari mix and match yang kita harus temukan sendiri. Perjalanan mengenai diri sendiri yang harus dijalani gitu. Nah, kayak balik ke pertanyaan, gimana caranya mengatur waktu? Sebetulnya ini soal perjalanan menemukan prioritas sih kalau menurutku Kak Vika. Yang dulu aku lakukan adalah aku selalu membatasi gini. Ini juga pasti kontroversial, tapi aku membatasi diri untuk urusan-urusan politik yang destruktif Mm-mm. gitu. Karena sebagian besar urusan organisasi, apalagi kalau misalnya sudah menyangkut hajat orang banyak, itu ya sedikit banyak pasti bersinggungan dengan politik. Dan kadang-kadang kita tuh ada di arus di tengah-tengah itu. Nah, aku merasa kalau ada hal yang ingin aku banggakan itu adalah aku merasa aku punya kontrol terhadap arus politik itu. Jadi aku Oke. tahu kapan belajar, kapan misalnya harus ngopi, aku tahu Mm-mm. kapan misalnya harus sambutan, kapan harus baca jurnal. Nah, kayak gini-gini itu menurutku kayak sensitivitas yang dibangun oleh jam terbang biasanya gitu kan. Oke, ya, ya. Terus ini sih, apa namanya, kemarin sebelum-sebelumnya kan juga narasumber di Unlock, itu teman-teman yang juga mendapatkan beasiswa atau mendapatkan kesempatan untuk bisa studi ke luar negeri gitu kan. Nah, Ya, sebenarnya yang mungkin ingin kita bangun adalah gimana sih caranya kita sebagai kader Muhammadiyah ini mungkin pertama bangga ya atau percaya diri bahwa sebenarnya kita bisa loh kayak gitu. Nah, mungkin ada pengalaman atau bisa disampaikan ya, gimana sih sebenarnya kita sebagai kader Muhammadiyah itu harus berkiprah, kita harus apa ya, berpendidikan tinggi. Kenapa sih kita harus kayak gitu? Itu kayaknya pertanyaan yang harus coba kita bahas gitu. ya, ya, ya. Kalau ada dua alasan, kalau menurutku Kak Vika, alasan Mm-mm. personalku adalah eh, Muhammadiyah dan ortok-ortoknya itu memungkinkan kita untuk mempertemukan dua. Satu, mempertemukan kita dengan pengalaman kepemimpinan. Yang kedua, menemukan kita terhadap expertise. Soal kepemimpinan ini bagian yang sangat penting banget yang akhirnya itu menjadi daya jual. Harus Mm-mm. diakui ya. Eh, Banyak sekali kegiatan-kegiatan. Kalau aku kan aktifnya di IPM ya, di IPM dan IMM. Banyak kegiatan yang aku ikuti di IPM dan IMM itu membantu aku untuk membantuku untuk membangun kapasitas kepemimpinan lewat berbagai macam aktivitas. Kalau sederhananya misalnya, semakin sering kita terlibat di aktivitas, semakin kita tahu bahwa oh supaya bikin event yang bagus,
maka yang diperlukan adalah X, Y, Z dan sebagainya. Mm-mm. Terus kalau misalnya, dan itu misalnya berlaku untuk domain yang lain, misalnya domain kepemimpinan yang lain, misalnya soal karisma, atau misalnya soal bagaimana seni memimpin orang. Nah, ini itu dibangun berdasarkan misalnya kita komunikasi kepada senior. Kita Mm-mm. melihat mana bagian dari komunikasi yang membuat, oh kenapa ya dia bisa disenangi. Bagian dari komunikasi mana ya yang kira-kira bisa kita tunggu. Nah, ini tuh banyak sekali dibangun di organisasi otonom. Apalagi kalau misalnya eh, kita ikut IPM atau IMM gitu. Aku dikasih tahu, aku sering banget dan salah satu nasihat yang dikasih tahu sama ada apa ya, Mas Yusuf, panitia ya. Iya, iya. Mas Yusuf itu pernah ngasih tahu ke saya di Kendari waktu saya ingat sekali. Mm. IPM itu ngajarin kita soal sistematika, gitu. IPM itu ngajarin soal bagaimana berorganisasi yang tertib, gitu. Bagaimana organisasi yang ideal, bagaimana kemudian kita bisa mewujudkan visi kolektif ke dalam bentuk yang paling minim diintervensi secara politis. Dan di IMM kita diajari untuk berpikir kritis dan berdialektika. Betul. Dua hal ini tuh bagian penting banget, bagian yang sangat penting banget untuk membangun kapasitas kepemimpinan. Jadi kita belajar mana yang ideal dan belajar ketika kita harus berkompromi gitu. Nah kayak Mm-mm. gini-gini itu menurutku sumbangsi Muhammadiyah untuk aku pribadi secara personal. Ya aku bersyukur banget ketemu di sini sama orang Muhammadiyah juga, ketemu orang yang juga aktif di Muhammadiyah itu ngerasa ternyata ada saudara seperjuangan. Kira-kira mungkin meskipun usianya lebih tua pasti juga merasakan yang saya rasakan. Mm-mm. Yang kedua yang nggak kalah penting, momen itu menemukan kita sama expertise. Kayak misalnya soal menulis ya. Saya baru menulis banget itu waktu kuliah. Ini ngomongnya nggak konsisten ya, kadang saya, kadang aku. Jadi nggak apa ya. Nggak apa-apa, santai, santai. Ini podcastnya santai ya, teman-teman. Saya baru belajar menulis itu waktu kuliah. Dan itu terjadi karena waktu itu saya ikut IMM Ciputat. Jadi saya masih ingat sahabat saya, ada Bukhari, ada Kak Ananul, terus kemudian ada Nirwan. Nah itu semua waktu saya belajar menulis, ketiganya juga lagi santer-santernya menulis. Jadi saya ngerasa Mm-mm. ada temennya nih gitu. Oke. Nah ternyata ada banyak teman yang lain yang juga menemukan expertise yang sama gitu. Ketemu di IMM ternyata suka desain. Oh gara-gara itu ketemu dunia profesional juga. Ketemu misalnya di HW, oh ternyata dia suka alam. Oh ternyata gara-gara itu menemukan field yang baru di ilmu pertanahan. Nah kadang-kadang lewat aktivitas dan kegiatan di Muhammadiyah itulah kita membuild atau membangun kualitas kepemimpinan dan juga expertise yang kita punya. Tingkatnya ya kalau menurutku Kak Vika ya, Mm-mm. sumbangsi Muhammadiyah terhadap kader-kadernya itu ada dua. Itu membentuk kita jadi pribadi yang distinktif dan indispensable. Distinktif itu berbeda sama different. Aku sama Kak Vika itu different, kita berbeda. Tapi kalau distinktif, apa yang kira-kira cuma Kak Vika yang punya, yang orang ketika nyebut Kak Vika tuh langsung tahu gitu. Oh, Mm-mm. Vika tuh ini misalnya. Nah, Muhammadiyah itu sering sering menemukan kita saat itu. Sama dispensable, dia tuh susah digantikan. Hal yang kritis misalnya soal pendidikan. Suka tidak suka, Muhammadiyah ini besar karena pendidikan. Jadi mau Muhammadiyah ini ya, in the context of politics misalnya ya, Iya. mau Muhammadiyah ini dijauhi oleh atau tidak dapat kabinet-kabinet misalnya kayak gitu. Orang tetap akan ingat Muhammadiyah bahwa ya Muhammadiyah berjasa karena pendidikan. Gitu. Ini kan indispensable, maksudnya sulit menggantikan posisi Muhammadiyah gitu. Bayangin kalau misalnya Muhammadiyah atau Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu nggak bangun sekolah dan rumah sakit, apa Mm-mm. yang terjadi sama Indonesia sekarang? Se -se -se -semon Semonoton apa kira-kira corak corak pendidikan dan fasilitas publik kita sekarang gitu. Jadi Mm-mm. kayak oh ya kalau ini Milad Muhammadiyah ini ya hashtag kita semua setiap hari adalah terima kasih Muhammadiyah. Begitu. Wow. Tinggal kita ngeviralin aja ya sebagai anak-anak muda gitu ya. Iya sih, benar-benar bisa kebayang sih. Maksudnya kayak se-impactful apa juga Muhammadiyah. Kalau mungkin memang kita dari awal fokus di pendidikan sama kesehatan ya, tapi sekarang kan juga Ya, lebih luas gitu. ya, Gimana kalau Muhammadiyah dulu tuh nggak ngambil peran itu, ya nggak sih? ya betul, betul banget Kak. Oke. Nah, kalau misal dari yang sendiri, mungkin kan dulu dari hal yang sederhana juga. Maksudnya Muhammadiyah juga nggak langsung besar gitu kan. Dan itu Ya, berawal dari Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu. Mungkin gimana ya caranya kita menggunakan spirit-spirit yang dulu
digunakan atau dibawa oleh Ahmad Dahlan ini untuk membangun sesuatu gitu yang itu berdampak kepada masyarakat gitu, terlepas dari dia Islam nggak Islam dan lain sebagainya. Kalau menurut Ian sendiri gimana tuh cara kita ngambil spiritnya lagi gitu kan? Eh, ini bisa ini bisa dijawab menurutku ya Kak. Ini bisa dijawab dari banyak sekali cara. Mm-mm. Tapi kalau aku boleh elaborasi sama yang dilakukan Australia misalnya, Oke. salah satu prinsip yang diterapkan di Australia itu adalah continuous improvement. Jadi model misalnya di konteks sekolah, ya, model pendidikan yang dipakai adalah bagaimana cara agar setiap institusi pendidikan itu bisa terus berkembang, baik secara inklusivitas dan juga tadi equitable tadi dan juga secara kualitas excellence yang tadi. Nah, menurutku prinsip yang sama juga harus diterapkan sama banyak hal di hidup kita yang berkaitan dengan Muhammadiyah. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin sekolah. Nah, yang menjadi sulit dan ini juga menjadi PR kita bersama, seringkali melanjutkan perubahan itu tidak bisa terukur karena memang dari awal kita tidak punya batu pijakan yang jelas. Jadi karena katakanlah misalnya sistem tidak dibangun dengan transparan atau misalnya katakanlah ada dinamika dinamika di luar profesional yang mengharuskan kita menjalankan kebijakan gitu dengan tidak akuntabel dan responsibel gitu. Nah, ini yang membuat kemudian improvement jadi susah menurutku. Jadi kalau ditanya apa yang harus dilakukan ya pertama-tama tentu ya harus mengukur diri. Ini yang tadi aku singgung juga kayak bagian dari mengukur diri itu bukan artinya semua hal itu harus diukur kan. Ini kritik buat pendidikan kita juga kan. Bukan artinya semua harus diukur, tapi setidaknya semua hal itu harus punya barometer yang jelas, mau kemana, improvementnya seperti apa, dan juga kayak yang mungkin sering dibilang sama orang-orang di disiplin psikologi, bahwa perubahan yang besar selalu dimulai dari yang kecil. Maka sebenarnya prinsipnya sama. Jadi bikin barometer ukurnya dulu, bikin batu pijakannya dulu, tentukan goals yang jelas dulu, barulah kemudian ya pakai prinsip continuous improvement yang tadi. Pelan-pelan indeks kualitasnya menaik dari 3% ke 5%, 5% ke 10%, 10% ke 20% dan lain sebagainya. Jadi tidak ada cara yang tepat untuk menjawab, tapi kalau aku boleh menjawab, sebenarnya yang ini sulit sekali kita lakukan, terutama katakanlah ini boleh kalau boleh jujur ya. Kayak misalnya di organisasi kita nih, organisasi otonom. Saya berkali-kali kesulitan sekali untuk apply funding ke luar negeri. Itu karena organisasi ini tuh tidak punya mekanisme keuangan yang transparan. Sementara katakanlah untuk bisa disebut progresif, untuk bisa disebut katakanlah misi internasionalisasi program, nah ternyata yang pertama aja belum terpenuhi gitu. Jadi mekanisme keuangan kita itu bermasalah sehingga gimana mungkin kita bisa bikin internasionalisasi kalau prasyarat untuk kolaborasinya belum terpenuhi gitu. Jadi seringkali ada banyak hal di organisasi, di instansi, dimanapun di industri itu sulit untuk berkembang dan kalau tadi berkaca ke progres Muhammadiyah tadi itu ya karena kita nggak punya barometer yang jelas ingin kemana dan nggak punya cara yang paling transparan dan akuntabel untuk bisa sampai ke situ. Gitu. Oke. Nah, kalau misal di Australia sendiri, kondisi Muhammadiyahnya seperti apa? Karena kan pasti beda ya, ladang di Ya, Indonesia sama di Australia gitu. Mungkin bisa diceritakan, Lian? eh, aku di sini gabung di pimpinan ranting istimewa Muhammadiyah Mm-mm. New South Wales, PRIM New South Wales. Ketuanya saat ini Mas Iza itu apa namanya ketua di PRIM New South Wales. Dan kalau ditanya perbedaan sebenarnya eh apa ya nggak banyak perbedaan yang mencolok sebenarnya Kafka kayak Mm-mm. pengajian tetap jalan seperti biasa cuman yang beda itu adalah suasananya atmosfernya jadi kalau di Indonesia itu kan em, apa ya pengajian mungkin akan terasa seperti pengajian biasa gitu karena mungkin intensitasnya terlalu sering atau mungkin ya karena kita terbiasa mengaji. Nah, tapi kalau di Australia ya kayak kita bikin pengajian entah kenapa suasananya beda gitu kayak makannya tuh jadi lebih syahdu. Masya Allah. Kayak
Selain memang karena kita suka makan gratis kan. Oh, Tapi iya kan iya memang iya. lebih daripada itu sebenarnya iklimnya itu jauh lebih hangat, lebih lebih bersahaja. Variasi programnya pun sebenarnya unik-unik kayak kemarin PRIM New South Wales baru aja sama pimpinan ranting Aisyah New South Wales itu kita bikin kegiatan saya lupa tanggal berapa tapi intinya kita buka stand makanan, stand bazar. Jadi di Hmm, situ kita jualan sate Padang, jualan makanan-makanan Indonesia kepada oke. penduduk-penduduk di Australia. Nah kayak gitu-gitu tuh nyenengin Kak sebenarnya kayak Iya iya bener bener bener. kalau di Indonesia kan sate Padang biasa ya, cuman gimana rasanya kalau kita jualin sate Padang buat buat orang Australia gitu katakan. Ini pernah nggak nih nyoba sate Padang? Enak gak nih Hmm, kira-kira? Jadi lebih apa ya tantangan dakwahnya lebih 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 hebat. Tuh, selain memang karena akses masjid susah, tapi di balik challenge itu semua kayak aku ngerasa kayak hangat sekali bermuamalah di sini gitu di Australia. Apalagi di New South Wales ini ya isinya juga ya alhamdulillah orang-orang yang saya kenal juga di Indonesia kayak gitu. oke. Ya, kehangatan Muhammadiyah di Australia ini kayaknya perlu dicoba ya, perlu jalan-jalan ke sana nih kayaknya ya, Amin, untuk amin, siap. merasakan Siap jadi tour langsung. guide bukan? Amin. Nah, kalau semisal di sana itu eh, apa namanya Muhammadiyah itu ada apa aja? Yang kayak apa namanya ortomnya mungkin Muhammadiyah kan jelas Hmm, ya. iya, iya. Di sana ada IMM nggak? Kalau ya, kalau di Australia itu selain ada Muhammadiyah, Hmm, ada IMM. Memang oke. ini PC luar negeri IMM di Australia baru saja direvitalisasi, baru saja direaktivasi. Ketuanya sekarang Mas Riswandi, sekarang saya sekretarisnya di Oke. IMM itu. Tapi kalau ortom yang lain ada Aisyah bukan ortom ya, Hmm, apa ortom? Ya kira ketukar-tukar dikit lah. hmm, Nah, tapi belakangan selain PRIM, PRIA, ada PCLN, IMM, yang narasi yang sedang berkembang ini, kita lagi mengusahakan juga ada IPM sebetulnya di Australia. Lagi mengusahakan. Cuma memang circumstances-nya lumayan challenging untuk kita bikin IPM, apalagi memang IPM ini kan apa basis masanya kan pelajar dan anak hmm, gitu. hmm. Jadi memang agak persiapannya harus agak lebih matang. Oke. Kalau di Australia kan kayaknya Muhammadiyah juga sudah cukup berkembang baik ya gitu dalam hal pendidikan. Muhammadiyah Australian College, iya nggak sih? Ada? Ya, Atau ada apa aja ada. di sana? Tahunnya? Kalau Aum yang saya yakin eh, pasti ada yaitu Muhammadiyah Australian College. Heeh. Sisanya kemarin memang sempat ada wacana untuk kita mengusahakan agar kita punya amal usaha Muhammadiyah. Dan Hmm. tetap kan karena Muhammadiyah ini organisasi kolektif kolegial, kita berusaha supaya semua proses mekanisme pembangunan AUM ini dilakukan secara bersama-sama, bergotong royong, sehingga dampaknya bisa dirasakan lebih banyak lagi. Ya, mohon doanya mudah-mudahan nanti ada masjid pertama Muhammadiyah di Australia. Kira-kira Amin, gitulah. amin. Mantap sih. Semoga Muhammadiyah di Australia ini juga semakin berkembang ya. Amin, 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 amin. Tapi kalau dari pihak negara Australia sendiri itu, maksudnya support juga terhadap mungkin perkembangan Muhammadiyah atau pergerakan Muhammadiyah di sana atau seperti apa ya? Mm, mm. Kalau ini aku belum paham, belum belum tahu Hmm. detail, tapi yang Hmm. jelas eh, kedutaan besar Indonesia di Australia, pihak-pihak pemerintah di Australia itu Indonesia di Australia itu sangat suportif terhadap kegiatan-kegiatan Muhammadiyah. Jadi kalau pengajian suka datang, terus kemudian kayak kemarin kita bikin halal bihalal, kalau nggak salah ya, apa ya halal bihalal atau bukan ya? Saya lupa acara apa. Terus waktu itu kita semua ke Canberra, nah itu sangat difasilitasi dan disupport penuh oleh Pak Atikbud. Jadi memang kalau Australianya sendiri, negara ini sangat inklusif, tentu ya Muhammadiyah sampai bisa mendirikan sekolah ini dari support yang juga luar Iya, biasa. betul. Tapi yang juga tidak kalah luar biasa adalah apa pemerintah kita di Australia. Oke. Kian, mungkin bisa ngasih closing statement. Sebenarnya tadi kita juga nggak ada topik utama gitu ya. Kita ngomongin apapun ya terkait Iya, pengalaman iya, kamu iya. dulu di S1, terus Iya, pengalaman di iya. organisasi. Ya sih kita bahas Muhammadiyah juga gitu kan. Iya, iya, Mungkin iya. apa yang ingin kamu sampaikan ke
kader-kader ortom atau mungkin generasi muda ya untuk mungkin bisa terus percaya bahwa mimpi kita tuh bisa kita raih, kita bisa membawa nama Muhammadiyah juga gitu nggak sih? Nah mungkin dari Ian Ya. bisa memberikan closing statement. Eh, eh, wah ini kalau closing statement ini kayak kata-kata hari ini gitu ya. Iya 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 Nggak benar-benar ada benar. gitu. Ada dua sebenarnya kak. Ini kak, aku memposisikan diri sebagai orang juga yang juga lagi belajar. Tapi ini sering banget di apa ya? Saya ini nasihat ini juga saya dapat juga dari orang tua, dari senior senior. Ada satu kalimat gitu. Kalau anak IMM pasti hafal. Fastabikul khairat. Nah, kalau orang biasanya bilang fastabikul khairat itu adalah berlomba-lomba dalam kebaikan, Mm-mm. eh, sering saya dapat nasihat yang juga mirip-mirip, tapi sebagai anak muda, terutama anak muda Muhammadiyah yang semangatnya masih panjang, tenaganya masih cukup, mimpinya masih masih banyak gitu. Nah, spirit untuk bermimpi ini juga harus dibarengi dengan spirit fastabikul khairat. Fastabikul khairat tadi saya singgung bukan cuma berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi juga berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Oke. Berlomba-lomba menjadi yang terbaik ini ya konotasinya bisa sangat luas. Tapi kalau yang lagi belajar kayak saya, ya maka berlomba-lomba menjadi yang terbaik artinya memberikan secara penuh effort yang kita punya untuk belajar secara maksimal, membaca yang banyak, menulis yang banyak, berdialektika yang sering sehingga kekayaan pikiran kita bisa bersumbangsi untuk Muhammadiyah dan bangsa. Bisa, itu lebar banget ya. Ya nggak apa-apa Yang kan menggambar intinya. juga demikian, yang bekerja demikian, yang kemudian karena bekerja juga kan kita perlu ya, kita perlu orang-orang yang skillful di industri. Kayak misalnya ketika Muhammadiyah diberi tambang kayak kemarin, ya ada human resource, human capital yang bisa kita panggil untuk memperkaya industri ini katakanlah. Memperkaya ini konotasinya mestinya diskursusnya bisa menjadi lebih 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 rich gitu kira-kira. Ya tadi sebenarnya yang penting. Jadi kalau misalnya kita udah menjadi yang mungkin lomba-lomba dalam kebaikan, mungkin lewat IPM, lewat IMM, lewat ortom yang lain, saatnya melebarkan spirit Sayap. menjadi yang Oh, terbaik gitu. saya kirain Supaya melibatkan bisa sayap. diuji Iya iya iya. supaya supaya bisa diuji gitu. Kadang-kadang tuh kayak gitu. Jadi Oke. kalau misalnya kita nggak pernah nguji diri, mungkin ya nggak akan pernah tahu kita di level mana kan. Sama kayak tadi tuh. Kalau nggak pernah ada pijakan, ya nggak akan ada pernah juga kita misalnya bertumbuh. Nggak pernah kerasa jadi bertumbuh gitu kira-kira. Tapi tetap sih kalau aku kata-kata hari ini kayak gitu Siap kira-kira. kata-kata hari ini gitu ya. Oke. Aduh. Wah, keren sih. Pokoknya kita harus menjadi versi terbaik dari diri kita dan itu kan beda-beda ya versi terbaiknya gitu sesuai disiplin ilmu, sesuai passion dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini kita apa ya udah banyak membahas pengalaman Kak Ian yang bisa menginspirasi kita dan menambah semangat juga bahwa kita bisa loh, kita bisa untuk terus bermimpi, kita bisa apa ya mendapatkan hal yang bisa kita pelajari gitu ya dari pendidikan, kemudian dari organisasi juga dan jangan sampai kita apa ya tadi tumpang tindih gitu. Semisal organisasinya kenceng, di akademinya kurang dan lain sebagainya. Dan kita pasti bisa untuk melewati itu semua. Yang penting ada keyakinan, yang penting kita punya tujuan yang jelas, goals dan kita pasti bisa sebagai kader Muhammadiyah yang apa ya kalau semisal di momen itu kan pakai kata-kata kayak unggul berkemajuan kayak gitu dan kita pasti bisa ya gitu. Oke, Ian terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya nih Terima kasih jauh-jauh Kak Vika, terima ya kasih. jauh-jauh dari ini berarti di mana Sydney Iya, atau di di situ, kampusnya di situ. Sydney Australia udah menyempatkan waktu untuk bersama-sama kita diskusi dan ngobrol. Harapannya sih sebenarnya kita bisa podcastan atau ngobrol bareng secara offline gitu ya. Amin, amin, amin. Insya Allah, Bismillah. Oke, semoga next podcast atau next kesempatan kita bisa ngobrol dengan topik yang lain. Kemudian kita bisa ngobrol juga secara langsung, barangkali ya bisa lebih dapat lah feel-nya kayak gitu. Amin, 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 Oke, amin. lancar-lancar ya kuliahnya. Semoga Thank you, Kak Vika. pulang ke Indonesia Terima bisa kasih Kak cerita Vika lebih juga banyak lagi. sehat-sehat ya. Amin ya. Terima kasih Yan. Mungkin itu aja podcast kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tunggu podcast-podcast dengan episode yang gak kalah menarik di episode selanjutnya.
Unlocking your mind. Terima kasih Kak Yan. Terima kasih Kak Pika. Oke, See sampai you. jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.